tadi ada kalimat, mari kita berharap. Saya berharap pengambil akan begini. Saya kok skeptis ya, pesimis ya. Saya masih bisa berharap. Saya tidak. Saya menaruh harapan kepada hakim. Saya yakin ini orang-orang yang beradab, bermartabat. Kita toh bangsa ini sudah bersepakat untuk memberikan mahkota yang namanya independensi. Ya. Dan mereka punya putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya punya tamu keren, Bung Margarito Kamis, seorang ahli hukum tata negara yang tulisannya tajam, kritis tapi objektif. Nah, ini persoalannya, kadang-kadang di negeri ini menjadi serba salah. Kita diam, disebut nggak peduli gitu ya, kita bunyi ditanggapi keliru oleh penguasa, dan seperti yang dialami oleh teman kita hari ini ya. Saganda Nainggolan. Ya, Bang Margarito, dari tuntutan hari ini jaksa menuntut Saganda Nainggolan selama 6 tahun. Ini gimana nih? Saya betul-betul kaget gitu ya. Bukan karena Saganda itu saya kenal gitu ya, tapi sejauh yang saya ikuti, bahkan saya kan jadi ahli gitu ya. Saksi ahli ya. Dalam persidangan perkara Saganda ini. Betul-betul saya tidak bisa mengerti tuntutan ini gitu. Saya tidak dapat menemukan nalar yang bisa diandalkan untuk mengatakan bahwa perkaranya Ganda itu dapat dikualifikasi sebagai perkara pidana. Berapapun banyak bukti yang disajikan di dalam peradilan itu, saya berpendapat tidak akan bisa membuktikan perkara itu. Nah, karena begini kan Ustaz. Saganda ini kan dihukum dan dituntut dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ya, menyebar kabar bohong, dan kabar bohong itu membuat keonaran. Kabar bohong ya. Anda tahu nggak, konteks kabar bohong itu adalah persis seperti yang dilakukan oleh Tan Malaka tahun akhir 45 itu. Tan Malaka setelah bertemu dengan Bung Karno lalu bikin testament politik tuh. Anda pernah dengar nggak? Yang dibilang Tan Malaka sebagai pewaris kekuasaan itu kan, kalau Bung Karno mau ada apa-apa begitu kan. Nah, karena itu waktu itu Bung Karno, Tan Malaka bilang sama Bung Karno, ini keadaan kayak begini, Anda kalau nanti ditangkap gimana? Nah, gitu. Lalu kata Bung Karno, ya setelah bicara, oke, kita bikin, kalau saya ada apa-apa begitu, kita wariskan gitu ya. Jadi kayak semacam super senang. Ya, tapi lalu ada perdebatan gitu. Jangan Tan Malaka sendiri, ada 3 orang. Nah, 2 lagi saya tidak terlalu hafal gitu. Tapi Tan Malaka akhirnya ditunjuk, salah satu di antara mereka itu ditunjuk sebagai penerima warisan kekuasaan itu, penerus kekuasaan itu gitu. Segitu doang, bikinlah testament. Anda tahu after itu Tan Malaka keliling Jawa. Apa dia bilang? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir udah ditangkap sama Inggris. Berbekal barang itu. Pergi ke Jawa di sana, keliling-keliling Jawa itu. Bilang Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir sudah ditangkap sama Inggris. Padahal ini orang eksis nih. Bohong itu yang begini. Nah, orang-orang di kampung sana kan orang berpikir cuma 2, merdeka atau mati. Terus bos Bung Karno siapa yang nggak tahu, gitu kan, tokoh luar biasa itu kan. Segala dan Bung Hatta ditunggal orang ini, nah kan, apa nggak ribut itu keonaran? Itu satu. Jadi kebohongan itu yang konkret. Keonaran. Nah, keonaran yang rakyat pasti tahu ya ditunggal aja. Ditunggal. Walaupun Tan Malaka saya terus enggak gitu. Orang tahu Bung Karno begitu gitu. Nah, Bung Karno ini lagi masih biasa begitu, tidak ada apa-apanya begitu ya, bahwa ada pergolakan politik iya, tapi dia orang bebas, tidak ada di dalam tahanan atau dikendalikan oleh Inggris, bersekutu itu enggak sama sekali gitu kan. Tapi Tan Malaka udah bilang, Bung Karno, Bung Hatta, dan lumpuh kan? Ini bohong. Bohong itu yang begini, bukan lu mikir. Oh, beda ya? Yang dilakukan Saganda adalah menulis di Twitter, mikir. Sementara Tan Malaka udah bicara dan keliling malah. Keliling. Nah, itu kayak tadi itu yang konteksnya tadi itu bohongnya itu kayak begitu. Ini kan kalau Bang Ganda kan mikir.
mikir ini, dia baca undang-undang, lalu dia analisis itu, lalu dia bilang ini undang-undang ini tidak bagus nih, tidak bagus untuk rakyat, tidak bagus untuk buruh, tidak begitu. Cilaka aja, cipta lapangan kerja ya. Itu jangan salah, itu undang-undang yang dianalisa Saganda itu kan pada mulanya berjudul undang-undang RUU tentang cipta lapangan kerja, omnibus cipta lapangan kerja. Aku pun itu mengkritik. Iya. Aku nulis waktu itu di Republika. Iya. Begitu gitu. Memang aku waktu itu mengkritiknya dari segi topiknya, dari segi judul gitu ya. Karena bagi aku yang namanya omnibus law, omnibus law itu persis seperti yang dilakukan Amerika Serikat tahun 1988 itu generik dan spesiesnya itu sama, masih dalam spesies. Begitu jadi binatang yang sama dikandangin dikandangin lah begitu ya. Kalau ini macam-macam ada serigala, macam-macam domba segala macam itu gitu. Bagi saya bukan begitu. Misalnya di Amerika Serikat itu ada tarif and trade omnibus, tarif and trade act. Tarif and trade masuk akal itu gitu kan. Itu masuk akal, cuma itu doang gitu yang diomnibuskan. Nah ini kan banyak sekali. 79 undang-undang. 79 undang-undang. Dan ini kan banyak sekali waktu itu kan. Nah, lalu judulnya dibilang omnibus cipta lapangan kerja. Di kepala orang semua cilaka ini disingkat jadi celaka kan. Lalu itu kan berubah menjadi undang-undang omnibus cipta kerja kan. Ya, setelah yang dibahas kan. Jadi ini analisa dan ente nggak usah jadi dokter, ente nggak usah jadi sekolahan. Hanya manusia yang berpikir, kami tidak berpikir. Kerbau tidak berpikir. Dan tidak selayaknya manusia berpikir dihukum gitu ya. Nah kita ini kalau begini ini modelnya kita akan balik ke tahun 1600 sekian ya, 1630-an ya, ketika Galileo Galilei itu dihukum karena dia bilang matahari bukan bumi pusat itu. Jadi kita mundur jauh sekali, konyol. Orang berpikir kok bagaimana dari pidana gitu. Tuntutan 6 tahun itu sama sekali nggak masuk akal. Menurut saya sama sekali tidak beralasan. Kenapa kira-kira Nah itu tadi. Nah ini dia ini. Saya ini mengingatkan saya pada peristiwa yang dialami oleh Buya Hamka. Begitu ya. Dengan berkaca pada Buya Hamka itu saya secara hipotetikal dapat melihat ini sebagai apa? Politik game. Saganda ini kan orang kritis ya. Rasional. Tapi Anda kan tahu orang-orang kritis itu di mana-mana takuti. Di mana-mana. Ditakuti dulu. Dulu ente tahu kan Sahri Sapalivi itu takut juga sama si Ali Saryati. Sahri Saryati. Takut sekali padahal orang apa sih dia? Iran ya. Tapi pemikir Iran di Indonesia. Dia nggak punya senjata aja, mikir doang gitu kan. Dan ente tahu juga kan Firaun juga takut sama Nabi Musa gitu kan. Padahal dia Tuhan, dia udah bilang Tuhan kan. Nabi Musa yang kecil ini ditakuti kan dia mikir di mana-mana. Jadi kalau aku sih aku lihat ini ya ini secara hipotetik ya. Secara hipotetik ini politik. Jadi ini bukan politik dan hukum ini kasus politik yang dibungkus seolah-olah hukum ini. Ini mirip dengan persis sama dengan apa yang dialami oleh Buya Hamka pada tahun 63. Persis kasusnya di Karang, tapi menarik sekali pada waktu diperiksa penyidiknya bilang, saudara Hamka jujur, kalau tidak kami perlakukan lebih keras. Sudah ngarang suruh jujur, ini nggak coba. Nah itu juga. Waktu itu juga politik itu luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang kayak Buya Hamka itu dianggap terlibat di dalam gerakan anti Soekarno gas, memberhentikan Soekarno. Nah, Buya Hamka ya. Nah itu dia tahun 63. Nah jadi balik ke soal tadi, Bang Margarito. Kalau tadi dengan ilmu abang yang di bidang yang memahami betul, abang menilai bahwa tidak ada dasar masuk akal, tidak ada akal yang bisa menerima tuntutan seperti ini. Boleh nggak kalau saya bertanya sambil berasumsi, apakah tuntutan jaksa ini merupakan pesanan? Saya tidak bisa mengatakan itu ya. Apakah ini pesanan, siapa yang memesan, saya nggak tahu. Tapi saya kira orang di luar sana memiliki pemikiran, begitu ya. Karena gampang kok, bohong itu dalam konteks lahirnya undang-undang itu adalah bohong yang konkret, bohong yang terjadi. Ada fakta yang dimanipulasi. Itu tadi Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir yang eksis sebagai pemimpin pada waktu itu dibilang udah ditangkap sama Inggris. Nah itu bohong. Itu bohong. Itu yang itu bohong. Tapi kalau Anda analisis
Anda analisis satu pasal atau satu ayat atau satu huruf dalam undang-undang, lalu berbeda dengan analisis orang lain punya atas pasal yang sama, itu biasa. Perbedaan pendapat biasa. Itu biasa. Apalagi dalam demokrasi. Ya? Oh, itu sangat biasa dalam ilmu hukum itu. Nah, inti dari ilmu hukum itu, penegakan hukum itu interpretasi. Tapi ini tadi soal menimbulkan keonaran apa yang dimaksud jaksa? Nah itu dia. Nah ini sekali lagi saya mesti bicara di latar belakang ini. Onar itu Anda keluar masuk di sini, di gang ini, gitu ya. Di masa itu gitu ya. Itu Gurkha itu keluar masuk di gang. Ini di Senen, di pasar baru, di mau baru di Senen, ya. Itu orang termasuk di duku atas ini, duku sini, duku jalan ini. Nah tidak jelas apa itu, bikin ribut itu onar. Tapi kan jaksa menisbatkan tulisan Ganda dengan aksi-aksi yang menolak. Nah ini yang mesti kita minta kepada mereka untuk paham bahwa setiap teks itu memiliki riwayatnya, ya, dan riwayatnya itu berakar pada keadaan-keadaan nyata. Keadaan-keadaan nyata ya kayak begitu itu. Bukan onar kita berdebat di Twitter, bukan onar itu orang saling kirim WhatsApp satu begini satu begitu dan segala macam, bukan itu onar. Tapi masalahnya jaksa mengatakan akibat tweet dari Ganda aksi menolak cipta kerja. Kausalitas itu nggak ketemu. Dan begini, asal betul begitu. Kalau dia bilang, kalau betul jaksa bilang begitu ya, bahwa gara-gara itu orang demo, asal betul begitu, itu malah lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Demo kan barang sah. Kalau dia tidak sah, Anda cabut dong undang-undang 9 tahun 8 tahun 99 tentang unjuk rasa itu. Itulah demo. Jadi sah. Bagaimana barang sah yang diatur dalam undang-undang tiba-tiba karena politik berubah jadi tidak sah. Wah itu konyol. Konyol dan ngaco ya. Nah, jadi saya betul-betul tidak bisa pakai akal saya ini untuk menerima ini sebagai sesuatu yang ternolak. Saya tidak bisa. Kembali ke soal tadi bahwa ini sebetulnya menurut Bang Margarito ini adalah kasus politik yang dibungkus oleh penguasa seolah-olah penegak hukum. Tentu. Politiknya begitu ya. Nuansa saya tidak mengatakan ini kasus politik, tapi saya mengatakan bahwa kalau nuansa ini terlihat. Ya, kalau kita analogi kita bandingkan dengan kasusnya Buya Hamka, ini terlihat. Dan kalau orang mengatakan begini, bagi saya itu normal sekali. Normal sekali. Maksud saya begini, apapun lah ya. Tapi seperti tadi Bang Margarito katakan publik melihat seperti itu. Ya. Ini kasus hukum, kasus politik ya. Ya. Nah, berarti sebetulnya lewat pengadilan ini penguasa sedang mengirim pesan. Seperti tadi katakan bahwa Ganda. Nah, orang-orang politik pasti berpikir begitu. Orang-orang politik pasti begitu. Kalian jangan gitu. Orang-orang politik pasti. Ganda kan orang yang kritis, berpikir, menyampaikan kritik-kritik sering gitu. Seolah-olah penguasa mengirim pesan kepada kita semua orang kritis lewat pengadilan. Awas, Ganda. Awas kalian jangan. Bisa jadi. Saya kira itu beralasan kalau orang berpikir seperti itu gitu ya. Mengapa? Ya itu tadi. Dari segi penelaran hukum, saya bilang ini terlalu rapuh, tidak cukup rasional untuk dijadikan pijakan, mengatakan ada pidana. Ada perbuatan tapi tidak pidana. Begitu ya. Perbuatan itu betul, ada tweet, ada bla bla bla, tweet atau apapun namanya saya nggak ngerti itu. Itu ada, media saya sudah lihat, karena saya jadi ahli sana. Tapi perbuatan itu tidak dapat dikualifikasi sebagai pidana. Apapun namanya. Jangan lupa. Anak ini saya baru nulis kalau hukum Sagana Nainggolan itu Anda menghina Bung Hatta dan Bung Karno. Bung Hatta dan Bung Supomo. Kenapa? Anda tahu kan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ya? Itu kan kejaminan terhadap orang berorganisasi dan menyatakan pendapat. Begitu. Anda tahu Bung Hatta menghendaki pasal itu ada di dalam Undang-Undang Dasar dan kemudian menjadi pasal 27 itu karena bagi Bung Hatta itulah caranya mencegah penguasa itu menjadi otoriter. Pasal itu menjadi benteng bagi orang-orang untuk mengkritik. Itu sebabnya terjadi perdebatan yang luar biasa antara Bung Hatta dengan Profesor Supomo sebagai ketua tim pembentuk Undang-Undang 1945 itu gitu ya. Lalu akhirnya ditopang juga dengan Pak Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin, lalu lahirlah pasal 27. Jadi esensi dari pasal 27 itu adalah satu,
jaminan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat yang diberikan kepada negara itu dimaksudkan untuk mengkritik pemerintah, mencegah pemerintah berbuat salah, otoriter atau Tapi masalahnya adalah bahwa ini yang mesti dimengerti. di mata para penguasa kan berbeda. Ini merongrong kekuasaan saya, ini kan gitu. Ya. Nah, karena itu kita berharap ini ya Ustaz, kita berharap pengadilan nanti betul-betul independen, betul-betul dia mengerti bahwa saya itu sedang berada di titian tipis yang terjauh, tergelincir. Dia mesti mengerti bahwa napas yang dia pakai memutus itu dikontrol Tuhan. Saya Ustaz, bukan karena itu ya. Saya memaknai peristiwa putusan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman terhadap salah satu perselisihan antara seorang pemilik kambing dan satu kambing sebelum kambing dan satu kebun itu gitu ya. Putusannya si Nabi Daud itu dikoreksi oleh anaknya memang Nabi Sulaiman gitu kan. Apa poinnya? Apa poinnya? Allah tahu. Jadi ente jangan main, bahaya. Ya, tanggung jawab ente bermula begitu Anda memutus. Ente jangan lupa, ente hakim itu tidak punya kemampuan mengobati luka hati orang yang merasa. Tapi satu pertanyaan singkat nih tadi. Tadi ada kalimat, mari kita berharap. Saya berharap pengadilan akan begini. Saya kok skeptis ya, pesimis ya. Saya masih bisa berharap. Saya menaruh harapan kepada hakim. Saya yakin ini orang-orang yang beradab, bermartabat. Kita toh bangsa ini sudah bersepakat cukup memberikan mahkota yang namanya independensi, ya. Dan tahu mereka punya putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keadilan itu mengalir dari cara mereka memaknai bagaimana Allah membimbing, bagaimana Allah bekerja begitu ya, ada yang lain-lain. Pak Hakim, karena itu saya berharap betul. Pak Hakim, ini pesan yang sebetulnya biasa sekali di antara kalangan para penegak hukum. Itu biasa banget karena tentang barang baru. Tapi buat saya orang awam dan mungkin penonton Bang Edi Cerah juga begitu. Ini pesan yang luar biasa. Pesan yang sangat luar biasa. Apapun putusan hakim itu demi Allah yang berkuatan masa ya. Iya. Dan yang terakhir tadi bahwa hakim tidak bisa mengobati luka hati orang lain. Tidak bisa. Bagaimana Anda mengobati kalau dia merasa dizalimi, dia merasa tidak bersalah, tidak diperlakukan secara adil. Tidak perlu. Bagaimana Anda obatinya? Bagaimana Anda obatinya? Anda boleh salah dan Allah, kalau Anda salah dan orang, Allah berkasih ampun kalau Anda memaafkan kan? Ini bahaya. Kalau aku, pertanyaan terakhir, apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, saya kira mari kita bicara begini ya. Kita terus bicara secara sebagai orang beradab, bermartabat. Mari kita bicara. Ente kan paham gitu ya. Siapa tahu dengan kita bicara-bicara yang manis ini menjadi amal kita. Ente jangan lupa kan ini yang sesuatu. Kalau ada satu dua kata di acara ini masuk di kepala orang dan itu hal bagus kan, amal kita. Luar biasa. Gitu kira-kira. Terus kalian Margaretto Kamis dahsyat, ilmu hukumnya dahsyat. Dan dia sangat religius. Kalau lihat tampangnya kan ngeri juga. Ketemu di jalan kita bisa nyingkir. Jalan lain. Kalau tapi ternyata top Marco top. Oke, Bang Margaretto, terima kasih banyak. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat seperti kata Bang Margaretto tadi. Kalau ada manfaatnya, mudah menjadi amal kami berdua. Anda yang menyebarkan channel ini. Terima kasih. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.